Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, adik-adik maba yang pastinya semangat pagi ya. Jadi pada pagi hari ini sharing yang ketiga, materi ketiga yaitu tentang terminologi kedokteran gigi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sultanah, tapi karena susah dan namanya juga kayak cowok, jadi kita panggilnya Hana aja ya, biar gampang. Dipanggil aja Kak Hana. Oke, kita hari ini bahasnya tentang terminologi. Sebenarnya terminologi itu apa sih? Jadi terminologi itu adalah istilah. Jadi maksudnya istilah-istilah yang biasanya digunakan di kedokteran gigi. Nah, sebenarnya ini nyambung sama materi kemarin yang sudah disampaikan sama Dokter Rozak. Ada anatomi kan ya. Nah, kan di anatomi itu ada kata-kata, ada istilah-istilah yang digunakan. Nah, pada hari ini, pagi sekarang ini kita akan belajar kata-kata dasarnya dulu. Jadi supaya nanti waktu udah mulai masuk itu udah nggak kaget, udah paham lah sedikit-sedikit. Jadi mencuri start dari teman-teman yang lain. Gitu. Oke, kita masuk. Jadi terminologi atau istilah yang biasanya digunakan di kedokteran gigi itu dia sebagian besar dia berasal dari bahasa Latin dan Yunani. Karena emang kedokteran itu paling banyak dikembangkan tuh di Yunani. Jadi bahasanya memang banyak yang menggunakan bahasa Latin. Nah, kemudian jadi dari kata-kata yang biasanya digunakan itu tuh biasanya ada dibagi jadi tiga. Jadi ada kata dasar, terus ada awalan dan kata akhiran. Contohnya kayak kemarin waktu kita belajar anatomi, sesederhana dari kata anatomi aja. Jadi sebenarnya anatomi itu dia dibagi jadi katanya kalau dipecah itu dari ana sama tomi. Jadi kalau ana itu artinya membuka atau memisahkan, terus kalau tomi itu artinya potongan. Jadi ya istilahnya kayak bedah-bedah gitulah ya supaya kita bisa lihat struktur di tubuh manusia, tahu mana yang dalam, mana yang luar, tahu belakang depan. Itu dari kata anatomi aja ternyata dia tuh bisa dipecah jadi dua kata gitu. Nah, kebanyakan kata-kata yang akan kita gunakan nanti sehari-hari itu sebenarnya bisa dipecah-pecah gitu. Jadi ada kata dasar, ada awalan, ada akhiran. Kita masuk ke contohnya ya. Jadi kata itu bisa dia pokoknya ada kata dasarnya dulu. Nah, bisa dia ditempelin sama awalan, bisa dia ditempelin sama akhiran, bisa juga jadi kata yang lengkap. Contohnya dari yang sederhana, kata-kata prematur. Nah, ini kan bisa dipecah jadi pre sama matur. Jadi kalau pre itu artinya sebelum, matur itu dewasa atau matang. Jadi prematur itu dia terdiri dari prefix sama root atau kata awalan sama kata dasar. Terus ada misalnya gingivitis berasal dari kata dasarnya gingiva. Gingiva ada yang tahu nggak artinya apa? Nggak usah open cam nggak apa-apa di ini chat atau ngomong aja. Masih malu-malu? Jadi kalau gingiva itu artinya gusi, pasti udah pada tahu sih. Gingiva itu artinya gusi, kalau itis itu artinya radang. Berarti kalau gingivitis adalah peradangan pada gusi. Berarti kalau kata gingivitis itu dia dari kata dasar yang dia dikasih dengan akhiran. Akhirannya itis. Terus ada lagi yang lengkap, yang dia ada prefix dan suffix, itu periodontologi contohnya. Jadi misalnya perio itu adalah prefiksnya, artinya jaringan, jaringan di sekitar gigi. Kalau odonto itu giginya, logos itu ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang jaringan di sekitar gigi. Jadi kadang kita bisa mengartikan satu kata itu kalau kita bisa mecah-mecahnya. Gitu. Kita masuk ke contoh kata dasar dulu. Jadi yang dasar-dasar tuh apa? Baru kita belajar yang awalan sama akhiran. Ini mungkin yang udah sering dengar itu kalau pelajaran SMA apa biasanya? Pembuluh darah udah pada tahu paling ya, AMI. Terus kayak kata dasar jantung, jantung kardio. Terus yang udah tahu lagi biasanya kulit, kulit derma. Terus lambung gastro yang umum-umum pasti udah pada tahu sih. Hati itu hepa.
Terus apa lagi? Paru-paru, pulmo, apa lagi ya? Sama ya mungkin itu yang udah pada tahu. Nah, sekarang ke yang biasanya kita gunakan di kedokteran gigi. Dari mulai gigi dulu deh. Gigi kan donti ya. Ini harus harus hafal sih kalau gigi donti. Terus ada pipi. Pipi itu bukal. Bukal aja ya nyebutnya. Bukal. Terus leher, oh leher ini juga mungkin udah pada tahu ya. Leher itu cervix ini sebenarnya lebih ke hafalan, cuman nggak usah dihafalin juga karena nanti akan sering ketemu dan pasti lama-kelamaan juga nempel. Jadi semakin sering ketemu, semakin hafal. Terus kepala. Kepala itu sefal. Terus ada lagi wajah. Oh ya wajah ini juga pasti udah pada tahu. Wajah itu fasi. Terus apa lagi? Foramen. Foramen tuh lubang. Jadi biasanya kalau ada foramen tuh lubang, biasanya tuh kita taunya di anatomi tuh. Nanti waktu belajar anatomi itu waktu ada tulangnya yang udah bersih gitu, biasanya kelihatan kayak ada lubang-lubang. Oh, ini tempat buat lewatnya pembuluh darah, buat lewatnya saraf. Itu biasanya disebut dengan foramen. Terus ada lagi bibir. Bibir itu labi, labial, labium, pokoknya dari kata labi. Terus ada lagi lidah. Kalau lidah itu lingu, biasanya nyebutnya lingual. Terus kalau otot itu mio, ada lagi hidung, hidung itu nasal. Terus pulpa, jadi jaringan gigi yang paling dalam. Pasti udah pada lihat ya gambar gigi, kelihatan nggak ya? Nah, ini nih bagian yang paling dalam, yang isinya pembuluh darah dan saraf, itu nyebutnya adalah pulpa. Sama palatum. Palatum itu adalah langit-langit gitu. Nanti ini akan nggak usah terlalu dihafalin karena nanti akan apal-apal sendiri. Oke, ntar dihapus dulu. Oke, lanjut ke bagian rongga mulut nih yang akan kita terus lihat ya nanti terutama waktu habis koas pas lagi koas kan kita udah mulai kerja pasien nih. Nah ini yang akan kita temui setiap harinya. Jadi paling nggak kita tahu bagian-bagian ini, mungkin juga udah beberapa udah ada yang tahu ya. Kayak tadi kan kita udah nyebut nih langit-langit itu istilahnya adalah palatum. Terus ini ada tonsil yang biasa kita sebut amandel, yang dia sebagai salah satu imunitas tubuh, itu dia disebutnya dengan tonsil. Kemudian ada juga uvula yang biasanya dia ngegantung di tengah-tengah kalau kita ngaca, itu dia disebutnya dengan uvula. Terus ada juga tadi bibir kita sebutnya labi, labium. Kalau lidah itu lingu, jadi kalau bibir labi, kalau lidah lingu, lingual. Kemudian pipi itu disebutnya dengan bukal. Kemudian orofaring itu maksudnya oral itu adalah rongga mulut sama faring ya faring. Jadi maksudnya ini adalah perbatasannya. Jadi orofaring itu. Nah, terus kita masuk ke prefix. Jadi tadi ya kan ada awalan sama ada akhiran. Nah, kita belajar dulu coba apa sih prefix. Tadi kan ada kata dasar donti. Nah, donti itu bisa ditempelin, misalnya kayak ada kata-kata hiperdonsia. Nah, dontinya kan artinya gigi. Kalau hiper kan kita tahu ya, hiper itu kebanyakan, berlebih. Jadi kita tahu makna dari, oh ada kata hiperdonti, berarti giginya nih kebanyakan. Gimana tuh gigi kebanyakan? Jadi kayak kita kan harusnya punya gigi tuh 28, kalau ada gigi bungsu 4, jadi kita punya 32 gigi. Nah, ada tuh orang-orang yang dikasih gigi gerahamnya berlebih atau ada gigi biasanya di antara gigi seri itu ada gigi tambahan. Nah, berarti itu dia giginya kebanyakan. Disebutnya dengan hiperdonsia. Kemudian ada juga kalau misalnya dia harusnya giginya 32 tapi dia nggak punya gigi geraham, beberapa gigi geraham depannya nggak ada benihnya. Berarti dia kurang kan giginya, disebutnya dengan hipodonsia.
Kemudian ada juga yang sama sekali nggak ada benih giginya. Dia disebutnya dengan anodontia. Jadi A itu artinya tidak ada. Jadi anodontia berarti nggak punya gigi. Itu. Jadi prefix itu adalah awalan kata yang dia bisa berupa ukuran. Kalau ukuran tuh biasanya kita nyebutnya kayak ada makrodonti. Jadi giginya lebih gede ukurannya dari ukuran yang normal. Terus ada juga mikrodonti, berarti dia ukurannya lebih kecil. Tuh, terus kalau warna itu contohnya kayak sel darah, kan ada sel darah putih, sel darah merah, itu kan leuko, berarti dia kan awalan tuh leuko, dia maksudnya putih. Kalau eritro awalan juga dia maksudnya adalah merah. Terus kalau angka atau jumlah dia bisa sebenarnya kayak hiper, hipo, cuman ada yang lebih spesifik. Biasanya kayak ada kata-kata depannya bi, itu berarti artinya dua. Terus kalau tri itu artinya tiga, itu juga merupakan sebuah awalan. Terus ada juga arah, posisi, keadaan. Misalnya nanti kita belajar di next slide ya, supaya lebih gampang. Jadi kayak misalnya posisi, misalnya mata itu adalah orbita. Nah, kalau dikasih prefix infraorbita, berarti maksudnya infra itu bawah, berarti di bawah orbita. Jadi dia juga bisa menunjukkan arah, posisi, dan lain-lain. Gitu. Nah, ini ada contoh-contoh yang lain. Jadi misalnya ada prefix, ada sebuah kata yang diawali dengan kata-kata hiper. Berarti, oh ini berarti menunjukkan adanya suatu kelebihan. Misalnya ada kata-kata hiperplasia. Plasia itu kan pembentukan atau pertumbuhan sel ya. Berarti kalau misalnya hiper, oh berarti ini pertumbuhan selnya, pembentukannya itu dia berlebih. Tuh, terus ada misalnya kata-kata an yang diawali dengan ana atau an. An tadi kan artinya tanpa atau nggak ada. Contoh katanya adalah anestesi. Nah, ini juga ternyata anestesi itu adalah pecahan kata. Jadi annya itu nggak ada. Estesia itu sensasi. Jadi nggak ada sensasi. Makanya kalau orang operasi, orang cabut gigi, pokoknya yang dianestesi kan dia tidak bisa merasakan sensasi. Itu. Terus ada juga kata poli. Poli berarti artinya adalah banyak. Contohnya adalah polimikroba. Oh, berarti dia banyak nih macam-macam mikrobanya. Terus ada juga hidro. Hidro itu artinya adalah air. Contoh katanya adalah hidrofobia. Ini pelajaran SMA ya, hidrofobia, hidrofilik. Kalau hidrofobia berarti dia nggak suka air, hidrofilik dia suka air. Terus ada pos. Nah, pos ini gampang lah ya. Pos itu setelah, misalnya pos operatif. Terus ada kata-kata intra sama inter. Nah, ini yang jangan kebalik nih. Kalau misalnya ada kata-kata intra, itu berarti artinya di dalam. Contohnya intrapulpa. Misalnya ada suatu peradangan intrapulpa. Oh, berarti keradangannya itu ada di pulpa, di dalamnya. Terus ada kata-kata inter. Kalau inter itu di antara. Contohnya interdental. Apa maksudnya interdental? Dental kan artinya gigi. Inter artinya di antara. Jadi maksudnya adalah di antara gigi. Jadi kalau misalnya ini sering banget nih nanti kita pakai kata-katanya. Jadi kalau misalnya gigi ketemu gini, tengah-tengahnya itu dia disebut dengan interdental. Kayak misalnya pasien-pasien atau mungkin ada yang udah pakai behel, kan biasanya dikasih tuh ada sikat gigi yang lurus aja. Nah, itu untuk membersihkan interdental, maksudnya untuk membersihkan sela-sela gigi atau antar gigi. Gitu. Terus tadi udah ada prefix, sekarang suffix atau akhiran kata. Jadi dia adalah kata yang ditaruhnya di akhir untuk memberikan suatu makna di dalam satu kata. Misalnya ada kata pulpalgia. Pulpa kan tadi artinya ya pulpa tuh pulpa ya, jaringan yang isinya saraf dan pembuluh darah. Kemudian akhirannya algia. Algia itu artinya nyeri. Oh, berarti ada nyeri pada pulpa gigi. Terus ada kata-kata pulpitis. Nah, ini gampang nih. Berarti kan pulpa. Kata dasarnya dari pulpa. Itu radang. Berarti ada radang atau inflamasi pada pulpa. Terus lanjut ada pulpektomi, udah agak susah ya. Pulpa itu adalah ya pulpa, ektomi itu artinya diangkat atau dipotong. Jadi nanti mungkin belajarnya di blok-blok tengah menuju akhir kalau ada prosedur untuk pengangkatan pulpa gigi. Jadi kalau pulpanya udah kena radang,
Jadi harus kita angkat gitu. Nah, akhiran kata atau sufiks itu dia bisa berupa kata benda, bisa kata sifat, dan bisa merubah kata menjadi jamak. Contohnya di sini, dia bisa membuat kata itu menjadi memiliki sifat. Ini agak susah ya. Katanya adalah granulomatus. Jadi itu maksudnya sebenarnya granulomatus itu bukan kata yang berdiri sendiri, jadi dia adalah suatu radang. Misalnya ada radang kronis granulomatus pada suatu bagian tubuh. Nah, maksud pous atau dibacanya us aja, itu maksudnya radangnya ini dia itu dari granul, jadi granulosit atau sel darah putih. Jadi sifat radangnya itu granulosit atau granuloma gitu. Jadi us itu menunjukkan sifat atau gampangnya misalnya ada suatu penyakit nih ada radang, kalau radang kan merah. Nah, biasanya itu disebut dengan eritematus. Eritema kan merah. Eritematus tuh maksudnya menunjukkan bahwa sifat dari radang ini kemerahan gitu. Terus ada lagi logi. Logi itu dia adalah artinya ilmu yang mempelajari. Misalnya ada periodontologi, berarti adalah ilmu yang mempelajari. Kalau perio itu adalah jaringan yang menyangga gigi, berarti ilmu yang mempelajari tentang jaringan di sekitar atau jaringan yang menyangga gigi gitu. Terus kalau itis gampang lah ya, inflamasi. Kalau ada kata gastritis, berarti apa? Radang apa ini? Ada yang bisa menjawab gastritis? Gampang nih. Gas. Ya, radangnya pada gastro ya, jadi pada lambung. Masih pada malu-malu ya. Nah, terus tadi sufiks itu dia juga bisa mengubah menjadi kata jamak. Jadi misalnya ada kata-kata ganglion. Kalau dia jadi ganglia, berarti menunjukkan bahwa itu tuh banyak. Ganglia tuh kan sel saraf ya, sekumpulan sel saraf. Berarti kalau ganglia tuh sekelompok sel saraf, jadi banyak. Kalau ada A di belakang artinya adalah jamak. Kemudian bakterium menjadi bakteria, berarti oh macam-macam ini bakterinya. Terus ada kata-kata nevus. Kalau nevus itu artinya kayak tompel atau tahi lalat. Tapi kalau dia jadi nevi, berarti belakangnya I, itu dia artinya adalah banyak. Kemudian ada trombus. Trombus kan gumpalan ya atau bekuan. Itu kalau misalnya banyak, dia disebutnya dengan trombi. Gitu. Jadi akhiran, awalan tuh juga bisa jadi hint kita untuk memahami sebuah kata. Oke, kita udah selesai dari contoh-contoh kata dasar, sufiks dan prefiks. Kita masuk ke pembagian potongan tubuh. Nah, ini nih yang penting nih. Biasanya kita kan belajar anatomi. Nah, tadi kan anatomi itu kan kita belajarnya tuh kayak dipotong-potong gitu kan, dibelah. Ada yang dibelahnya melintang, ada yang dibelahnya nyamping. Jadi kayak macam-macam. Tujuannya biar kita bisa tahu misalnya satu organ tuh kalau dibagi dari depan belakang kayak gimana ya? Kalau dibagi dari kanan kiri seperti apa ya? Kalau dibagi atas bawah kayak gimana ya? Penampangnya itu seperti apa? Nah, ini biasanya nanti mungkin lihatnya waktu anatomi. Waktu anatomi itu ada mulai pakai mayat-mayat atau kadaver. Nah, biasanya mayat itu, kadaver itu ada potongannya tuh macam-macam. Jadi kayak misalnya ada berapa kadaver. Nah, ada yang dia dipotongnya biasanya ada tuh yang paling keinget dulu tuh dia kayak kebuka gitu. Jadi bagian dada, bagian toraks itu tuh kayak dibuka kayak pintu gitu. Jadi memang potongannya tuh udah macam-macam. Nah, itu biar kita tahu setiap sisi itu seperti apa sih kalau dibuka. Nah, pembagian potongan tubuh itu yang paling umum tuh adalah tiga ini. Jadi dia yang pertama adalah bidang frontal. Jadi dia membaginya itu depan sama belakang. Jadi dia motongnya itu atas bawah gini, tapi dia membaginya menjadi dua bagian, menjadi dua bidang. Jadi depan sama belakang. Terus ada sagittal plane atau bidang sagital. Jadi dia membaginya itu membagi tubuh menjadi kanan sama kiri. Jadi motongnya pas di tengah-tengah. Itu disebut dengan sagittal plane. Kemudian ada transverse atau horizontal plane di mana dia motongnya tuh ya transversal ya mendatar. Nah, dia membagi tubuh menjadi
bagian atas sama bagian bawah gitu. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya kita membagi ini, ada si bapak-bapak ini, kita bagi garis tengahnya di tengah, disebut dengan mid sagittal plane. Jadi kan kita memotongnya tadi dari arah atau bidangnya adalah sagittal. Kemudian ada bagian-bagian yang nanti biasanya kalau udah mulai belajar anatomi kayak spesifik nih, ini apa, ini apa. Nah, itu tuh biasanya udah mulai make kata-kata ini. Misalnya ada kata-kata medial. Gampang ya, kalau medial kan mendekati garis median. Berarti maksudnya dia adalah bagian tubuh yang dekat sama sumbu, dekat sama garis tengah. Dia disebutnya dengan medial atau tengah artinya. Lawannya medial yang mendekati tengah, pertengahan adalah lateral yang menjauhi bagian tengah atau dia disebutnya dengan bagian luar. Lateral kalau yang dekat medial. Kemudian ada kata-kata proksimal, di mana proksimal itu artinya adalah mendekati dengan attachment atau kan kalau sini kan melekat nih pada tubuh bagian bahu. Nah, dia disebutnya dengan uh, bukan bahunya disebut dengan proksimal ya, tapi bagian ini disebutnya dengan proksimal. Jadi dia dekat nih sama perlekatan tubuh. Nah, kalau misalnya pergelangan tangan, tangan ini kan dia jauh nih dari perlekatan. Nah, dia disebutnya dengan distal atau jauh dari attachment point. Kemudian ada yang gampang lah ya, superior sama inferior. Kalau superior tuh berarti atas, kalau inferior berarti bawah. Terus ada lagi ya superior, kranial. Jadi biasanya itu membagi tubuh kalau misalnya dibaginya atas bawah gitu, yang atas dia disebutnya dengan superior atau kranial, kalau yang bawah disebutnya dengan inferior atau caudal. Jadi bagian yang dekat sama ekor, bagian bawah. Kemudian ada kata-kata anterior sama posterior. Nah, tadi kalau kita membagi tubuh dalam arah ventral tadi, kita bisa tahu depan sama belakang. Nah, yang ngadep depan itu dia disebutnya dengan anterior atau ventral, yang dia di belakang disebutnya dengan posterior atau dorsal. Tuh, terus ada kalau ada permukaan, misalnya ada sebuah permukaan atau gampangnya dari gigi juga bisa sih, nggak harus dari organ. Misalnya ada lubang, lubangnya tuh masih di lapisan pertama dari gigi. Oh, berarti ini tuh lubangnya masih superficial. Jadi maksudnya masih di permukaan. Terus ada kalau lubangnya dalam nih udah sampai kena ke saraf, berarti dia disebutnya dengan profunda. Jadi lubangnya tuh lubang yang dalam. Superficial itu permukaan, tengahnya ya media, kalau dalam banget itu adalah profunda. Jadi nanti ini banyak banget istilahnya dibuka kalau belajar anatomi, belajar di Sobota tuh banyak banget kata-kata inferior, anterior. Jadi memudahkan kita untuk tahu, oh ini posisinya di depan, oh ini di bawah, oh ini di permukaan, oh ini di dalam. Jadi nanti semakin sering dibaca akan langsung ingat kok, langsung nempel. Itu. Nah, sekarang adalah anatomi gigi. Ini udah pasti beberapa orang pasti udah pada tahu ya. Jadi kalau gigi itu ternyata ada lapisan-lapisannya, bukan yang kayak putih, benar-benar putih. Ternyata dia punya lapisan-lapisan. Yang pertama, yang paling luar, yang paling kuat nih di tubuh manusia adalah enamel. Kemudian setelah enamel ada yang namanya dentin. Dentin ini nggak sekeras enamel, jadi dia adalah lapisan kedua. Setelah enamel, dentin yang terakhir adalah pulpa. Di mana pulpa itu dia terdiri dari pembuluh darah, saraf, makanya dia kayak kemerahan gitu ya warnanya. Biasanya kalau misalnya kita lubang, terus kita udah mulai cenut-cenut, itu tuh biasanya udah deket banget lubangnya dengan pulpa gitu. Jadi bagian atas nih yang bagian mahkotanya itu dia terdiri dari enamel, dentin, sama pulpa. Kemudian bagian yang selanjutnya ini disebutnya dengan jaringan penyangga atau yang tadi kita kan ada tulisan tadi periodontologi. Perio, di mana perio itu adalah jaringan yang menyangga atau jaringan di sekitar gigi. Nah, si jaringan perio itu dia terdiri dari yang pertama adalah gingiva atau gusi, kemudian ada PDL itu artinya adalah periodontal ligamen atau ligamen periodontal. Jadi dia adalah ligamen
yang posisinya itu membatasi antara perio, jaringan penyangga, dengan dental, dengan gigi. Jadi batasnya antara gigi sama tulang itu ada ligamennya. Terus ada juga sementum. Jadi sementum tuh bagian akar gigi, bagian gigi yang letaknya di akar. Nah, itu disebutnya dengan sementum. Jadi kalau udah masuk di dalam gusi, sebutannya bukan dentin lagi, tapi sementum. Terus ada juga tulang alveolar. Jadi ya gigi-gigi kita kan semuanya eh, apa ya, dilindungi ya, bisa berdiri kokoh karena ada tulang alveolar gitu. Nah, kalau bagian yang ujung disebutnya dengan apex. Nah, ini adalah jenis-jenis gigi. Jadi ini kita udah nama ini udah bukan lagi gigi seri, gigi taring, gigi geraham, udah mulai harus ganti. Istilahnya kalau gigi seri kita sebutnya dengan incisivus, kalau gigi taring kita sebutnya dengan caninus, nih kan biasanya yang tajam nih. Terus ada gigi premolar, yaitu geraham depan ya. Biasanya dua geraham depan disebutnya dengan premolar. Dia yang ukurannya lebih kecil, sama geraham besar. Itu disebutnya dengan molar. Kalau jumlahnya berapa berarti? Kalau incisivus, kalau rahang atas aja berarti kan kita ada empat nih, berarti ada empat incisif. Ada dua kaninus, kanan dan kiri. Kemudian ada empat premolar, dua kanan, dua kiri. Sama ada molarnya, dua molar. Kalau ada gigi bungsunya berarti molarnya ada tiga, masing-masing sisi. Nah, kemudian ada bagian-bagian gigi. Jadi, gini, gigi ini kan panjang. Nah, untuk memudahkan kita, kalau misalnya gini deh, kalau misalnya ada pasien datang, giginya patah. Nah, kita lihat patahnya ini seberapa. Oh, ternyata patahnya 2/3 mahkota. Oh, berarti ini segini nih. Jadi kan ini sepertiga, 2/3. Oh, berarti dia patah sampai sampai segini. Jadi untuk memudahkan kita dalam menulis, dalam melihat kondisi, itu gigi itu per bagian tuh dibagi jadi tiga. Jadi si mahkotanya dibagi jadi tiga, begitu pula dengan akarnya dibagi jadi sepertiga sepertiga. Nah, sekarang ada penyebutannya. Ada yang disebut dengan insisal. Insisal itu adalah bagian gigi yang letaknya di ujung, di mana dia digunakan hanya untuk gigi depan. Jadi digunakannya untuk gigi seri sama gigi caninus. Gigi seri, gigi incisivus sama gigi caninus. Itu dia. Nah, jadi dua gigi ini bagian ujungnya itu disebutnya dengan insisal. Gitu. Karena dia kan tipis ya, jadi disebutnya dengan insisal. Kemudian bagian tengah, semua bagian tengah disebutnya dengan middle. Kemudian bagian yang dekat sama gusi, kan dia disebutnya dengan leher ya. Di leher, letaknya tuh kayak di leher, jadi disebutnya cervical. Kan tadi nama lainnya leher kan cervical. Nah, ini juga gampang sih, berarti kalau bagian yang dekat sama si leher gigi atau bagian gusi itu disebutnya dengan cervical. Kemudian kalau misalnya akar dia disebutnya dengan apikal. Misalnya kalau apikal itu digunakan misalnya ada orang datang dia sakit gigi, udah pernah bengkak. Nah, biasanya kan kita tahunya itu biasanya nanti di foto ronsen. Nah, di foto ronsen itu kita baru kelihatan, oh ternyata infeksinya ini kena nih di apikalnya. Nah, kita biasanya nyebutnya di sepertiga apikal ada infeksi. Jadi makanya kok dibagi sepertiga sepertiga itu adalah untuk memudahkan kita dalam menyebutkan suatu kondisi. Nah, ini kalau kita lihatnya dari depan. Kalau giginya diputar dari arah samping, itu juga dibagi sepertiga juga. Jadi sepertiga yang menghadap depan, kalau gigi depan kan berarti menghadap ke bibir. Karena dia menghadap ke bibir, berarti disebutnya dengan permukaan labial. Jadi yang bagian nempel bibir labial, kalau tengah nggak usah disebut lah ya, tengah pasti gampang middle. Kalau bagian dalam, kalau yang rahang atas, itu kan dia ketemunya sama langit-langit ya. Kalau atas itu disebutnya dengan palatal karena menghadap palatum. Kalau di rahang bawah karena dia menghadapnya ke lidah, jadi disebutnya dengan lingual. Gitu. Nah, kemudian ini untuk gigi yang depan ya. Jadi untuk gigi insisif sama caninus. Kalau gigi belakang
Bedanya cuman di penyebutan ini nih. Kalau di depan itu kan yang dia nggak ada ketebalannya ya, jadi maksudnya tipis banget. Jadi disebutnya insisal bagian yang paling ujung. Kalau misalnya terlihat nggak ya? Nah, kalau misalnya gigi belakang itu kan ini ada luas penampangnya. Nah, itu disebutnya dengan permukaan oklusal. Bedanya di situ. Jadi kalau misalnya bagian depan itu insisal, kalau bagian belakang oklusal. Kemudian bagian tengah tetap servikal, bagian ini tetap apikal sama semua penyebutannya. Sama bedanya kalau gigi belakang kan bukan menghadap bibir lagi. Kalau depan kan bibirnya sampai sini nih. Kalau yang gigi belakang kan menghadapnya ke pipi, berarti permukaan gigi yang bagiannya paling luar yang menghadap pipi dia disebutnya dengan bukal. Karena bukal tadi artinya adalah pipi. Kalau bagian dalamnya sama, kalau dia gigi rahang bawah tapi posisinya di belakang, kan dia berarti dekatnya sama lidah, berarti lingu. Kalau yang atas berarti dia dekatnya dengan langit-langit, berarti tetap penyebutannya adalah palatal. Nah, ini jadi contohnya untuk mempermudah. Jadi kalau misalnya 6 gigi depan, itu tadi bagian ujungnya disebutnya dengan insisal. Kalau bagian belakang, ini kan udah luas nih. Nah, dia disebutnya dengan oklusal. Bagian atas oklusal. Nah, kalau misalnya rahang atas, berarti sisi samping ini kan menghadap ke pipi, berarti dia disebutnya dengan bukal. Jadi ini adalah permukaan bukal. Kalau misalnya dalamnya berarti disebutnya dengan palatal, karena dia dekat dengan palatum. Kemudian bagian yang depan berarti dia disebutnya, karena dia ketemunya bibir, baik tepat atas maupun bawah, dia disebutnya dengan labial, nggak usah facial. Biasanya digunakannya adalah labial. Kemudian ini ada penomoran gigi, jadi untuk mempermudah kita menyebutkan suatu elemen gigi, misalnya mana nih gigi yang patah, nah itu ada nomor-nomornya. Nah, tapi nanti kita belajarnya di nomenklatur. Ada materi khusus untuk penomoran gigi karena sebenarnya banyak-banyak banget versinya. Nah, oke, ya ini sudah yang terakhir. Dikit ya materinya. Jadi mengingat lagi, jadi tadi ada gigi, bagian gigi itu menghadap ke pipi. Kalau yang menghadap ke pipi ya dia disebutnya dengan bukal. Kemudian kalau yang menghadap ke lingual, menghadap ke lidah, jadi disebut bagian giginya adalah lingual. Kemudian ada istilah tadi mesial sama distal. Jadi ingat-ingatnya tuh pokoknya kalau dia dekat sama midline, dekat sama tengah gigi, median berarti mesial. Oh, berarti yang dekat atau dia ngarahnya mendekati sumbu gigi, mendekati pertengahan gigi dia disebutnya dengan mesial. Kalau misalnya dia jauh, berarti dia disebutnya distal gitu. Nah, terus ini ada nih kayak bagian-bagian masuknya di anatomi. Nanti kita belajarnya juga di determinasi, ada materinya khusus karena ini bahkan ceruk-ceruk ini semua tuh ada namanya. Nah, kita pakai istilah-istilah kayak misalnya ya, ada istilah distal, ada bukal. Nah, bagian tonjolan, jadi di gigi itu ada tonjolan-tonjolan. Nah, misalnya ini ada satu tonjolan nih, dia disebut dengan distobukal cusp. Berarti dia tonjolan tuh artinya cusp ya. Jadi dia distobukal. Oh, berarti dia adalah tonjolan yang letaknya di sini. Jadi istilah-istilah yang kita gunakan ini akan kita gunakan sampai nanti kita belajar anatomi, belajar ini apa ada determinasi gigi itu untuk mempermudah kita dalam menyebutkan suatu struktur gigi gitu. Jadi nggak usah dihafalin karena lama-kelamaan juga akan nempel kalau kita sering baca, sering dengar, itu nanti lama-lama nempel gitu. Nah, terima kasih. Sekian materi atau sharing tentang terminologi. Kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan? Iya, terima kasih Kak Hana. Teman-teman, ini nih materi yang penting banget. Ini dasar dari segala dasar kita sebagai mahasiswa kedokteran gigi. Karena ini akan dipakai sampai kalian praktek, sampai kalian jadi dokter gigi, bahasa yang kita gunakan pasti bahasanya bahasa ini, bahasa ilmiahnya dokter gigi.
Jadi udah kita nggak menyebutinnya nggak gigi seri. Kadang kita udah nyebutinnya nomenklatur aja ya Kak Ana ya, gigi satu-satu ya, udah kayak gitu aja. Jadi jangan sampai salah cara baca. Kadang ada yang bilang gigi 11 bukan gigi 11 tapi gigi satu-satu. Nah, cara bacanya itu dan segala jenis penomeran dan morfologi serta penyebutan penyebutan masing-masing nama itu benar kata Kak Hana nanti akan ada di kelas determinasi gigi. Kalau kalian nanti gabung di Rocket Plus itu ada materinya, kalian bisa belajar lebih mendalami lagi karena yang disampaikan dari Kak Hana kan overview, maksudnya benar-benar general banget ya, benar-benar di permukaan banget. Jadi kalian bisa lebih belajar lebih dalam nanti di Rocket Plus. Nah, kalau ada yang mau bertanya di sini saat ini juga sama Kak Hana bisa banget. Nah, manfaatkan ini momen-momen berharga ini. Jadi kalian bisa sambil belajar dapat ilmu kan, walaupun hari Minggu kalian juga bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Ya, teman-teman, jangan malu-malu. Tanya aja, ada yang mau bertanya, Kak Hana siap menjawab pertanyaan Barangkali kalian. kurang jelas. Iya, mungkin. Gimana? Pas sudah jelas ya kan, Kami siap maksudnya ya. ininya ya masih bingung ya, itu pernama namanya apa ya gitu. Ya ngerti sih, Kak Hananya ngomong gitu sih, iya sih ngerti. Cuma apa ya, berarti memang harus harus ini ya kan, harus sering diambil ya, harus sering dibaca, harus sering didengar ya. Istilahnya banyak banget, istilahnya banyak banget. Oke, so, mau keep dulu ya pertanyaannya ya, nanti siapa tahu bingung mau nanyanya apa gitu, masih nyusun kalimat gitu, mungkin kadang-kadang ada yang belum pede untuk nyampaikan, terus cara menyampaikannya gimana gitu, mungkin masih memikirkan kalimatnya, boleh nggak apa-apa, dipending dulu, nanti kan masih ada eh, pemateri keempat di hari ini. Nanti kalau memang mau nyambung bertanya sama Kak Na boleh, boleh banget ya Kak Na ya, boleh ya Kak Na ya. Boleh, boleh. Oke, Kalau ya ada udah. yang Kalau gitu teman-teman, Kak Ana mau kasih sharing video mengenai preklinik di Ingenio seperti apa. Jadi mungkin ada teman-teman yang kemarin belum datang, belum melihat bagaimana eh, sistem preklinik ataupun program preklinik yang ada di Ingenio seperti apa. Izinkan kami untuk memutar video preklinik Ingenio kepada Mas Rosa. Dipersilahkan. Gue Fatimah, tapi temen-temen biasa panggil gue Faza. Gue kuliah di Fakultas Kedokteran. Sekarang ini tahun kedua. Ya udah, gini-gini aja kan tiap semester baru. Materinya baru lagi. Semester baru emang selalu kayak gini. Adaptasi lagi. Yang kemarin aja remet terus. Apalagi yang ini. Tuh kan. Ah. Ya, nggak usah. Nggak kenapa. Aku remet besok. Remet apaan? Prepare. Kamu kemana aja nggak tahu Ingenio? Aku tuh emang sama ini cuma belajar sendiri aja sih. Emang kenapa sih harus Ingenio? Wah, enak banget Ingenio. Enaknya? Dia tuh bimbingan belajar yang bakal dampingin kamu sampai kamu betul-betul paham sama konsepnya. Iya nggak? Iya bener banget, dan materinya tuh update. Terus tutornya tuh bisa kamu tanyain 24 jam dan juga kayak teman sendiri. Jadi kalaupun nggak lagi bimbingan, aku mau tanya tetap bakal dibales. Tetap. Terus kalian kapan mulai bimbingannya? Kapan? Besok? Iya besok. Besok ya udah aku ikut kalian ya besok. Oke boleh, berarti besok langsung join aja ya. Oke deh kalau gitu. Sip. Ya udah, berarti kita jadi jalan aja ya. Iya, jalan yuk. Ingenio juga memberikan fasilitas online class. Bimbingan yang diberikan oleh tutor handal dan telah terstandarisasi, bebas konsultasi selama masa studi. Nah, medula itu bagian dari apa? Dari adrenal. Nah, ini sistem saraf yang terlibat ya. Ada parasimpatis, ada somatis, ada simpatis. Kurikulum pembelajaran di Ingenio sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Profesi Kedokteran Indonesia atau SNPPDI.
Oke, itu dia ya gambarannya. Kenapa sih kalian butuh bimbingan preklinik ya saat kalian kuliah nanti? Karena bisa membantu kalian untuk meringankan cara belajar kalian. Mungkin ada yang bingung, aku nih belajar di kedokteran gigi mulai dari mana kayak gitu. Bisa banget ikut bimbingan kelas kedokteran Injinius supaya kalian bisa terbantu lah untuk cara belajarnya, untuk mengerti dan memahami materi dari dokter yang mungkin kalian malu kalau bertanya sama dokter, takut sama dosen, sorry ya, sama dosen, terus dosennya malah nanya balik. Kadang sama temen juga temennya ternyata nggak yang paham-paham banget, takut sesat. Daripada sesat lebih baik ikut bimbingan sama kita-kita ya di kelas kedokteran gigi Ingenio ya, bisa dari preklinik, skripsi, kemudian pre-koas, koas sampai UKMP-nya ya. Dan yang paling dekat kita ada Rocket Plus, itu di semester awal kalian pasti belajar tentang eh, materi-materi dasar dari kedokteran gigi, itu ada materinya di Rocket Plus yang nanti akan ada videonya. Dan hari ini kita ada diskon kalau kalian mau gabung di hari ini, hanya cuma 5 peserta pertama yang daftar di hari ini akan mendapatkan diskon hanya bayar sebesar 300.000 saja. Oke, lanjut ya untuk materi terakhir kita. Wah, materi terakhir kita ini penting banget nih. Untuk teman-teman yang ambis, teman-teman yang mungkin masih bingung tentang literatur. Nah, ini penting banget. Kita akan membicarakan tentang bagaimana tips mencari literatur yang akan disampaikan oleh Dokter Gigi Jenis. Dokter Gigi Jenis sudah siap? Sudah dong. Oke, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Ana. Selamat pagi semuanya. Semangat Selamat pagi. Semangat Tentunya ya teman-teman. jangan karena mentang-mentang hari Minggu jadi masih mager ya. Jadi kita tetap harus semangat juga untuk mempelajari materi. Sudah bukan belajar sih kalau yang ini. Kalau mungkin tadi dengan Kak Hana memang kan ada materinya, pelajarannya gimana. Kalau ini lebih ke gimana cara mencari literatur, karena kita kan sudah peralihan nih, adik-adik semua, teman-teman semua kan udah peralihan dari SMA ke kuliah. Otomatis cara belajarnya beda. Jadi gimana cara mencari literatur atau referensi tentang nanti kalian kuliah seperti apa. Jadi sebelumnya aku share screen dulu ya. Oke, sebelumnya kenalan dulu. Mungkin kemarin sudah dikenalkan, cuma kalau mungkin kalian kelewat. Namaku Jenis, kalian panggil aja Kak Jenis boleh. Jadi hari ini aku akan sedikit menjelaskan ke kalian tentang bagaimana cara mencari literatur kalau nanti di perkuliahan. Supaya kalian nggak bingung ketika mungkin dosennya tanya tentang suatu materi, terus kalian nggak ngerti ini gimana sih nyarinya. Jadi bisa, karena sekarang akses untuk mencari referensi juga mudah, internet di mana-mana. Tapi bagaimana mencari referensi yang tepat? Jadi bukan sekedar asal browsing aja, terus nanti ternyata referensinya nggak kepakai karena bukan itu patokan. Oke. Dari sekian banyak referensi, sekian banyak buku, kalau udah masuk kuliah tuh bukunya banyak banget. Referensi di internet, kalian googling aja itu udah banyak banget mana referensi yang dipakai. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Gimana cara mencari yang benar, supaya referensinya itu akurat dan bisa digunakan. Ya, untuk referensi sendiri itu sebetulnya ada banyak. Kalau kalian waktu SMA mungkin dari sekolah itu kan bukunya cuma satu atau mungkin dua buku aja. Sementara kalau ketika kalian masuk kuliah dengan ilmu yang juga terus berkembang, jadi kalau di kedokteran gigi ini kan ilmunya terus upgrade, teknologinya terus berkembang, otomatis referensi-referensi lama, buku-buku yang sudah lama itu sudah nggak pakai lagi. Kita harus update terus. Itu yang bisa kita pakai adalah referensinya pertama dari e-book atau textbook. Ya, misalkan nggak ada textbook fisik atau hard copy, kalian bisa cari dari e-book.
Jadi referensi yang kalian bisa download atau mungkin kalian bisa minta ke kakak tingkat kalian, ada ebook yang digunakan nggak? Tapi kita juga nanti akan bisa nge-share kok, dari Zenio juga bisa nge-share untuk ebook-ebook yang baru. Nanti kalian juga akan dapat, kalau kalian ngikutin acara ini sampai terakhir, kalian akan dapat free book dari Zenio. Beberapa ebook yang dipakai, cuma nggak semua ya, karena kan masih di awal-awal, jadi ebook-ebook dasar. Terus yang kedua adalah dari jurnal penelitian atau review, kayak yang udah aku bilang tadi. Teknologi itu kan terus berkembang, otomatis penelitian itu terus dilakukan, sama seperti ketika kalian skripsi. Skripsi kan kalian juga melakukan penelitian. Jadi setiap penelitian itu bisa dijadikan jurnal. Nanti bisa diakses, ada di website juga kalau untuk jurnal-jurnal penelitian itu. Jadi cari yang penelitian atau review yang terbaru. Kemudian yang terakhir adalah handout kuliah. Kalau handout kuliah ini ya yang dari dosen kalian atau handout kuliah dari universitas lain yang ada di internet, itu juga kalian bisa pakai. Jadi referensinya itu harus yang pasti, jangan yang abal-abal. Jadi misalkan paling umum deh kalau kalian browsing biasanya paling atas Wikipedia. Nah, Wikipedia itu semua orang bisa mengedit. Otomatis kan jadi nggak akurat lagi. Sama kayak misalkan ada kasus viral, artis misal artis A gitu ya, terus bisa dieditkan deskripsinya si artis itu kalau dari Wikipedia. Sama. Jadi kalau tentang materi kuliah ini nggak main-main ngomongnya, bukan kasus-kasus viral ya. Jadi kan kita nggak bisa pakai referensi yang gampang diakses semua orang, gampang diedit semua orang. Jadi memang harus dengan referensi yang akurat gitu. Kemudian caranya gimana untuk mencari referensi? Jadi bukan sekedar aku ngeklik misalkan materi kedokteran gigi, tadi ngomongin apa ya, anatomi kan, cari anatomi gigi gitu. Itu otomatis kan yang keluar bisa macam-macam. Ya mungkin yang paling pertama tadi Wikipedia. Terus yang berikutnya mungkin tulisan blog-blognya orang gitu kan. Jadi itu kan nggak bisa kalau kalian jadiin referensi untuk perkuliahan. Jadi keywordnya juga harus pas. Kemudian tentukan jenis dokumennya apa. Kalian cari dia yang bentuk presentasi atau handout, kemudian kalian cari yang dia bentuk jurnal atau penelitian, atau misalkan kalian cari dokumen lainnya apa. Kemudian yang ketiga, tentukan tahunnya. Jadi kalau kalian nggak nentukan tahunnya, bisa aja dari googling tadi, ketemunya yang tahun 1996, sudah terlalu lama banget, otomatis sudah tidak akurat lagi untuk referensinya. Jadi carilah mungkin yang tahunnya baru, biasanya tuh 5 atau 10 tahun terakhir itu masih bisa digunakan. 5 tahun terakhir lah, jadi minimal ya 2020 atau 2019 itu masih bisa digunakan. Jadi jangan nggak masukin tahun, karena nanti referensi yang keluar juga bisa aja mencakup referensi yang lama. Tapi kalau terlalu baru itu juga biasanya belum tentu ada. Jadi carinya jarak mungkin 5 tahun ke belakang. Gitu. Kemudian yang terakhir tentukan jenis filenya. Tergantung tadi kalian carinya. Kalau misalkan jurnal atau carinya e-book itu biasanya bentuk PDF. Atau kalau kalian cari yang model handout atau slide presentasi, berarti jenis filenya bisa PowerPoint atau PPT gitu. Oke. Jadi ada caranya supaya si referensi yang kalian browsing ini keluarnya lebih akurat sesuai dengan yang kalian butuhkan. Jadi kalau kalian ngetik keywordnya juga terlalu general, otomatis yang keluar juga bisa aja nggak relevan sama pencarian kalian. Gitu. Ini contohnya ya. Jadi misalkan kalian mau searching, sekarang nih, misalkan habis nanti kelas roket ini selesai, terus kalian mau iseng browsing nih tentang materi kedokteran gigi, mungkin yang tadi diajarin kayak masih kurang dalam nih, aku mau cari lagi tadi Kak Hana ngomong ada determinasi gigi, kalian mau cari determinasi gigi itu bisa, ya. Contoh pertama, tadi ada 4 step ya, jadi pertama tentukan keywordnya apa, kemudian jenis dokumennya apa, tahunnya berapa, sama jenis filenya. Ini contohnya misalkan
Kalian mau cari tentang hormon pada rongga mulut, hormon oral cavity. Jadi biasanya memang kalau referensi itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu jarang dipublish. Maksudnya referensinya juga kurang luas. Jadi kita pakainya yang bahasa Inggris ya. Jadi harus bisa bahasa Inggris juga. Untuk awal-awal mungkin misalkan kalian merasa bahasa Inggris kalian kurang, otomatis kalian butuh les bahasa Inggris misalkan gitu. Oh ya, sambil perjalanan waktu juga bisa. Jadi kata kuncinya adalah hormon oral cavity. Kemudian jenis dokumennya apa? Step yang kedua, misalkan kalian cari yang modelnya jurnal, jadi penelitian. Kemudian masukkan tahunnya. Di sini aku masukin tahun 2024 biar yang paling baru gitu ya. Kemudian jenis filenya, file type-nya PDF. Kalau jurnal biasanya kan PDF. Jadi hormon oral cavity, jurnal 2024, file type PDF. Dengan kata kunci seperti ini, yang kalian searching di Google, ya keluarnya seperti ini nanti. Ya, jadi ada jurnal-jurnal yang muncul, bisa dari biasanya memang paling atas itu yang dari Indonesia, cuman yang sudah dipublikasikan jurnalnya, jadi sudah dalam bahasa Inggris, atau bisa jadi ada eh, yang bahasa Inggrisnya juga. Jadi kalau kalian searching, keluarnya nanti seperti ini. Kita coba klik yang ketiga ya, yang di lingkaran merah ini. Contohnya nanti seperti ini. Jadi akan keluar jurnal yang dibutuhkan. Ini memang terbitan dari Universitas Jember. Karena penelitian kan juga sudah tambah banyak. Jadi dari Indonesia pun juga banyak yang mengeluarkan penelitian-penelitian. Itu. Kalau dulu mungkin nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang juga sudah banyak penelitian-penelitian dari Indonesia yang juga dipublish secara internasional. Jadi sudah diakui secara internasional. Kalau ini websitenya memang khusus untuk jurnal dental dan medical. Oke. Contoh lagi, kalau tadi kan nyarinya yang jurnal, sekarang kita mau cari referensi handout tentang morfologi gigi. Kembali lagi keywordnya, usahakan pakai bahasa Inggris. Kemudian yang pertama, kata kuncinya apa? Karena kita mau cari tentang morfologi gigi, berarti kata kuncinya dental morfologi. Mau carinya handout, berarti jenis dokumennya presentation. Kalau handout, tahun biasanya nggak terlalu signifikan ya, kalau handout. Karena belum tentu dalam handout itu dicantumkan tahunnya soalnya. Kemudian file type-nya, karena carinya handout, berarti file type-nya PPT atau PowerPoint. Kemudian bisa kalian klik dan keluar hasilnya. Contohnya seperti ini. Jadi nanti akan keluar PowerPoint yang tentang morfologi gigi. Nanti kalian tinggal klik di antara hasil pencarian ini mana yang mau kalian pakai. Contoh lagi, tadi udah jurnal, terus udah PowerPoint. Sekarang kalian mau cari textbook atau e-booknya tentang bedah mulut misalkan. Jadi salah satu materi di kedokteran gigi yang juga sering digunakan. Bedah mulut atau oral surgery. Berarti kalian cari kata kuncinya oral surgery. Kenapa dikasih tanda petik seperti ini? Jadi supaya kata yang muncul itu utuh oral surgery. Kemudian jenis dokumennya textbook. Terus tahunnya 2024, di sini aku masukkan 2024 dengan file type. Kalau bentuk e-book biasanya file type-nya PDF. Saya masukkan oral surgery textbook 2024 file type PDF. Kan muncul seperti ini. Cuman kalau e-book kalian masih bisa cari dalam 5 tahun ke belakang. Jadi bisa masukin tahun 2020, tahun 2021, dan seterusnya. Karena kalau e-book kan dia tidak selalu berganti dalam setiap tahun. Jadi mungkin kalau kalian dapat e-book, ada edisi pertama, edisi kedua, dan seterusnya. Ada yang sampai edisi ke-16 gitu. Itu kan tidak setiap tahun dia mengeluarkan edisi yang baru. Jadi masih bisa dicari dalam jarak 5 tahun atau
10 tahun terakhir maksimal kalau textbook. Tapi kalau jurnal, karena penelitian itu banyak dan terus-menerus, jadi kalian bisa cari yang tahunnya terbaru, atau 2 tahun ke belakang. Tuh. Oke, terus apa aja sih textbook yang dipakai di kedokteran gigi? Jadi materinya kan banyak, otomatis textbooknya juga banyak. Textbooknya aja banyak, apalagi jurnalnya. Jurnal dan PowerPoint-nya juga otomatis tambah banyak. Jadi apa aja yang biasanya dipakai di FKG? Bedanya sama SMA tadi, kalau yang SMA bukunya biasa satu. Satu buku paket, referensinya tunggal. Yang menentukan siapa ya sekolahan. Jadi antara SMA 1, SMA 2 itu bisa beda referensinya. Sementara kalau kuliah, referensinya itu bervariasi, banyak sekali. Bisa googling juga, bisa searching juga. Jadi semakin banyak referensi lagi. Bisa dari textbook, bisa dari jurnal penelitian, bisa dari systematic review, terus PowerPoint itu juga bisa. Otomatis semakin banyak referensinya. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk memilih referensinya juga. Atau jangan-jangan kalau kuliah nanti referensinya adalah buku catatan kakak kelas atau logbook kakak tingkat. Nah, itu bukan referensi ya. Kalian tetap harus cari dasarnya dia bikin logbook itu dari mana. Jadi nanti kalau kuliah ini kan mungkin kemarin sudah dijelaskan sama Kak Tia, sistem belajarnya itu kan beda sama SMA. Kalau SMA kalian akan cekoi ilmu. Jadi udah dari guru kalian ngomong apa, ya itu yang kalian pelajari. Sementara kalau kuliah, rata-rata sekarang sistemnya kan PBL atau problem based learning. Jadi dari sebuah kasus kalian cari, misalkan contoh diagnosanya apa dari kasus itu. Dari diagnosa itu kalian cari penyebabnya apa, etiologi dari diagnosa kasus tersebut. Terus dari situ nanti dapat lagi perawatannya apa. Nah, itu yang harus kalian cari sendiri. Nggak ada satu textbook yang fix. Jadi pasti kalian bisa cari beberapa textbook gitu. Jadi karena sistem belajarnya beda, referensi yang digunakan juga beda, tidak hanya dari satu buku aja. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk cari referensinya. Nah, untuk materi-materi di FKG itu ada banyak. Jadi nanti kalian akan mempelajarinya dalam tiap blok biasanya. Kan dari satu semester dibagi lagi jadi 2 blok. Nanti di blok pertama misalkan kalian mempelajari tentang apa bedah mulut, blok berikutnya tentang penyakit mulut. Ini kalau sudah masuk ke spesifik di topik kedokteran giginya ya. Kalau di awal biasanya kalian akan mempelajari kedokteran dasarnya dulu, jadi anatomi tubuh secara umum, terus histologi atau tiap sel dalam tubuh, kemudian fisiologi atau patologi, kelainan-kelainannya bagaimana. Nah, kalau di FKG, kalau kalian sudah masuk ke materi kedokteran giginya, itu ada bedah mulut. Bedah mulut ini kaitannya sama cabut-cabut gigi atau operasi gigi. Kemudian penyakit mulut ini kaitannya sama penyakit-penyakit yang ada di dalam mulut. Biasanya paling umum apa sariawan. Itu kan paling umum. Kemudian yang ketiga ada periodonsi. Tadi sudah disinggung Kak Hana sedikit tentang jaringan penyangga gigi. Jadi kaitannya sama gusi, tulang yang ada di bawah gigi itu. Kemudian ortodonsi. Ortodonsi ini ilmu tentang meratakan gigi. Jadi behel, kalian mungkin tahu behel ya. Jadi tentang perbehelan ini akan dibahas di ortodonsi. Kemudian IKGA itu ilmu kedokteran gigi anak. Jadi giginya anak-anak, karena kan beda antara gigi dewasa dan gigi anak-anak. Jadi IKGA ini juga mencakup semua penyakit yang ada di dewasa tapi terjadi di anak-anak. Jadi kayak misalkan kayak bedah mulutnya di anak-anak, penyakit mulut di anak-anak yang biasanya muncul apa, dan seterusnya. Terus konservasi, itu perawatan gigi untuk mempertahankan gigi conservation ya, conserve berarti mempertahankan gigi. Jadi kayak penambalan gigi itu terdiri dari
bahan tambalannya apa, terus cara preparasi, jadi cara membersihkan giginya seperti apa. Kemudian ada prostodonsi. Prostodonsi itu tentang gigi palsu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang gigi palsu, bahan-bahannya apa aja, terus tekniknya apa, cara pencetakan, dan seterusnya. Terus ada lagi radiologi. Radiologi itu tentang foto ronsen. Jika mempelajari anatomi-anatomi yang ada di foto ronsen, kemudian teknik-teknik foto ronsen, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang akan kalian pelajari selama perkuliahan. Jadi 3,5 tahun sampai skripsi ditambah koas lagi, kurang lebih 2 tahunan. Dan nanti kalian akan pelajari semua. Jadi semakin banyak referensi yang harus kalian cari. Pusing udah di awal. Jangan pusing dulu, masih belum. Belum dimulai. Jadi step by step aja, perlahan-lahan. Oke. Yang pertama yang akan kalian pelajari duluan di awal, yaitu kedokteran dasar. Tadi udah aku bilang ya ada anatomi, ada histologi, kemudian patologi dan fisiologi. Ini beberapa textbook yang sering digunakan. Kalau anatomi yang paling kiri ini biasanya pakai Netter atau Sobota. Ini yang terbaru ya, edisi ke-8 untuk yang Netter. Terus untuk fisiologi, jadi kondisi normal normalnya dari seluruh tubuh seperti apa, biasanya pakai Guyton and Hall. Kemudian histologi, jadi sel-selnya itu bisa pakai di Fiore. Kemudian patologi atau kelainan-kelainan di seluruh tubuh pakainya Robinson Kumar. Cuman ini kan juga sebetulnya referensi yang dipakai oleh dokter umum ya. Jadi yang kita pelajari itu biasanya nggak sedalam itu. Kemudian ada lagi Sobota, ini sama anatomi juga. Kemudian kita akan mempelajari tentang farmakologi, jadi kaitannya dengan obat-obatan. Itu bisa dengan Goodman and Gilman. Sebetulnya referensi itu banyak banget ya, cuman ini yang paling umum dipakai. Tapi ada juga beberapa referensi yang lain yang juga bisa digunakan. Ini textbook-textbooknya. Kemudian masuk ke kedokteran gigi dasar. Kedokteran gigi kan juga ada anatominya yang lebih spesifik, biasanya ke kepala leher. Ada dari Netter juga sama, Head and Neck Anatomy for Dentistry, edisi keempat yang terbaru. Kemudian atau punya Wheeler's Dental Anatomy, Fisiologi, dan Occlusion. Ini lebih luas ya. Jadi anatomi, fisiologi, dan oklusi juga. Oklusi itu apa? Oklusi itu ketika gigi di atas dan bawah ketemu, beroklusi istilahnya. Jadi gigit, posisi menggigit itu namanya oklusi. Dan nanti akan dipelajari. Textbook ini biasanya nggak cuman 10, 20 lembar, 100 lembar gitu nggak ya. Kadang ada yang ratusan atau bahkan ada yang ribuan lembar. Jadi juga nggak akan kalian telan semua tuh dalam 1 hari kayak baca novel mungkin sehari selesai. Ini textbook nggak bisa sehari selesai kayaknya. Kalau novel mungkin lebih seru ya. Tapi kalau textbook kan bacanya mungkin udah 5-10 halaman pertama udah mulai pusing. Belum lagi bahasa Inggris, bukan first language kita, jadi pasti tambah pusing lagi. Nanti ini maksudnya kata ini apa? Mesti kalian cari lagi. Belum kalau di awal-awal kalian belum mempelajari terminologi yang umum, kata-kata yang umum. Jadi mesti buka kamus kedokteran lagi, kamus kedokteran gigi lagi. Jadi tambah banyak. Kok aku ngomongnya jadi bikin kesannya kayak kalian bakal pusing gitu ya. Ya awal-awal sih, karena pasti adaptasi gitu loh, guys, dari SMA ke kuliah. Jadi awal-awal pasti pusing. Jadi enjoy aja prosesnya. Ya, jangan udah takut duluan. Oke? Kemudian masuk ke textbook bedah mulut. Ada dari Stanley Malamet, Handbook of Local Anesthesia. Local anestesi kan juga termasuk dalam bedah mulut ya. Jadi anestesi itu pembiusan.
Jadi kalau misalkan mau cabut gigi kan pasti dibius dulu. Kenapa kita harus mempelajari anestesi juga? Ya karena kita akan melakukan pembiusan dulu. Kemudian eh, bedah mulut ini juga nyambung sama anatomi. Jadi kenapa kita mempelajari yang dasar dulu? Karena sebetulnya ilmunya tuh saling nyambung, saling berkesinambungan. Jadi kita harus mempelajari dasarnya dulu, baru bisa kita mempelajari yang mulai spesifik, yang mulai mengerucut ke satu titik. Jadi memang dari awal kalian sudah harus paham. Kalau misalkan di awal-awal kalian nggak paham tentang anatomi, nggak paham tentang fisiologi atau patologi juga, otomatis semakin ke belakang kalian akan semakin bingung gitu. Jadi memang jangan menyepelekan tiap materi yang diberikan karena itu pasti ada sambungannya ke belakang. Kayak dulu misalkan sedikit curhat ya, aku waktu kuliah dulu awal-awal, anatomi apalagi histologi itu adalah suatu materi yang sangat memusingkan. Histologi itu kan ngelihat mikroskop yang kecil-kecil. Mungkin waktu SMA kan kalian juga melakukan praktikum histologi gitu. Itu apa sebetulnya, fungsinya apa? Aku bingung, aku nggak ngerti. Terus ya sekedar lulus aja waktu itu. Nilaiku kalau nggak salah bahkan nggak nyampe B waktu itu. Sedih banget. Curhat nih jadinya. Jadi bahkan ya pokoknya lulus karena aku pikir apa sih fungsinya. Karena waktu itu juga aku background keluarga tidak ada yang dokter ataupun dokter gigi. Jadi aku nganggapnya oh ya kayak SMA. Oh ya udah yang penting lulus. Remedial remedi ya udah remedial lulus gitu. Tapi ketika ke belakang ternyata materi itu dibutuhkan gitu loh. Jadinya dan nggak ada mau tanya dosen sungkan, kakak tingkat juga nggak ada yang bisa ditanya. Sebetulnya angkatan pertama guys. Kelihatan umurnya langsung. Jadi ketahuan dong Kak Iya Jenius. baik nggak apa-apa lah, spill dikit. Tapi kan aku tetap muda, jiwanya muda kok, meskipun usia tua. Oke, jadi eh, itu makanya aku merasa Ingenio sangat membantu loh jadi promosi. Jadi karena kita bisa nanya ke siapa kita tahu yang sudah ahli di bidangnya tuh. Nah, kalau misalkan kalian secara referensi, nah aku bahkan dulu nggak tahu referensi harus nyari di mana. Jadi ya murni dari apa yang ku cari ketika PBL aja. Padahal belum tentu itu yang dibutuhkan, bisa jadi kurang atau bisa jadi terlalu berlebihan juga gitu kan. Jadi itu kenapa kita penting untuk mencari referensi, terus kenapa kita penting untuk terus repetisi materi yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi kayak kalau sudah masuk ke blok berikutnya, blok sebelumnya itu jangan dilupakan. Jadi kemarin juga sudah disebutkan sama Kak Tia, belajar di FKG itu maraton, bukan sprint, bukan yang langsung sistem kebut semalam ya. Kalau misalkan SMA, ujian besok, malam ini aku belajar. Tidur pakai berbantalkan dengan buku supaya ilmunya masuk ya, kayak gitu konsepnya. Jadi belajarnya harus step by step, pelan-pelan, repetisi terus, ulang terus materi-materi yang sebelumnya. Kemudian lanjut lagi, kembali lagi ke sini ya, curhatnya udah. Terus untuk bedah mulut juga ada dari Peterson, Principle of Oral and Maxillofacial Surgery. Kemudian penyakit mulut. Ada yang textbooknya lebih sedikit, ada yang textbooknya banyak ya. Jadi ini yang umumnya dipakai. Dari Kausen yang pertama Essentials of Oral Pathology and Oral Medicine. Kemudian bisa juga dari Scully, Oral and Maxillofacial Medicine, the basis of diagnosis and treatment. Terus bisa juga dari Burkett Oral Medicine. Jadi kembali lagi, kadang tiap kampus juga bisa jadi menggunakan referensi yang berbeda. Jadi dosennya misalkan bikin slide dari e-book yang mana kalian juga harus tahu. Tapi sebetulnya isinya itu sama, secara intinya itu sama. Cuman mungkin ada yang lebih suka pakai e-book ini dosennya, sehingga referensi yang lebih sering dipakai yang itu. Gitu. Terus periodonsi, kalau periodonsi ini ada buku dewanya sebetulnya. Jadi hampir semua dosen atau dokter spesialis periodonsi
menggunakan textbook ini. Makanya cuma tak cantumin satu. Karena yang biasanya dipakai ini Carranza. Newman and Carranza, Clinical Periodontology and Implantology. Ini yang edisi terbaru, edisi ke-14. Jadi kalau periodonsi biasanya buku dewanya adalah Carranza ini. Tebel banget, kayak lebih tebal dari bantal. Mungkin kalau kalian punya banyak bisa dijadiin kasur. Yang banyak banget. Jadi memang tebal banget ini ya karena memang buku dewanya ya. Gimana lagi? Cuman kalau sekarang kan gampang ya, kalian nggak harus beli textbook asli, jadi bisa download ebook. Cuman ya bisa ribuan lembar gitu. Siap-siap aja bacanya. Cuman kan dibagi per blok ya, jadi kayak blok awal mungkin dari bab berapa sampai berapa gitu. Nggak langsung dalam 3 bulan kayak mempelajari satu buku ini enggak. Kemudian prostodonsi, prostodonsi terkait dengan gigi palsu. Gigi palsu itu juga ada removable, ada fix. Jadi ada gigi palsu yang bisa dilepas pasang, ada gigi palsu yang tidak bisa dilepas pasang. Jadi textbooknya juga beda-beda, tergantung dari gigi palsu yang mana. Kalau yang fix prostodontics itu bisa menggunakan ini contemporary fix prostodontics. Kalau yang removable ada Stewart's Clinical Removable Partial Prostodontics. Juga ada buku dari bahasa Indonesia juga yang bisa digunakan. Jadi nggak semua itu harus pakai e-book ya, tapi ada juga yang dari terbitan Indonesia juga. Terus ada removable prosthodontics at a glance, jadi banyak banget sebetulnya untuk referensi ini. Terus lanjut konservasi gigi. Kalau konservasi ini sebetulnya ilmu yang paling sering terupdate. Karena kan tembelan gigi itu paling paling basic lah ya. Kalau gigi lubang pasti ditempel gitu. Untuk konservasi gigi ini dia ada 2 subtopik sebetulnya, ada yang restoratif dan ada yang endodontik. Restoratif itu sebatas tembelan aja, endodontik itu hingga perawatan saluran akar. Untuk yang endodontik bisa pakai Pitford, problem based learning in endodontology. Kemudian bahan-bahannya bisa pakai Crick Restorative Dental Materials. Kemudian kalau yang restoratif, ini aku cari yang terbaru, biomimetic restorative dentistry. Sekarang kan ngetrennya yang biomimetic ya. Jadi yang menyerupai gigi asli. Gitu. Kemudian untuk ilmu kedokteran gigi anak, ada McDonald and Avery, Dentistry for the Child and Adolescent, kemudian Handbook of Pediatric Dentistry, terus ada Pediatric Dentistry juga. Jadi macam-macam e-book yang bisa digunakan. Kembali lagi mungkin ya kalian tanya kakak kelas juga, apa sih biasanya e-book yang dipakai sama dosen-dosennya gitu. Terus untuk radiologi, ada Essentials of Dental Radiography and Radiology dari Eric White, kemudian Oral Radiology Principles and Interpretation. Ini dari Stuart C. White. Ini untuk radiologi. Jadi tentang X-ray. Kemudian ortodonsi, itu ada dari Profit Contemporary Orthodontics, kemudian dari Graeber, Orthodontics Current Principles and Techniques. Tapi juga ada referensi dari Indonesia juga. Jadi buku-buku yang digunakan di Indonesia, yang diterbitkan oleh dosen-dosen biasanya. Ada beberapa dosen yang menerbitkan buku juga. Gitu. Kemudian ini buku praktisnya. Jadi dalam 2 buku ini ada seluruh materi tadi, cuman memang tidak secara spesifik ya. Jadi dia secara general. Tapi untuk ringkasannya ini cukup untuk kalian baca di awal-awal mungkin kalau kalian mau tahu. Itu Master Dentistry yang volume 1 itu tentang bedah mulut, radiologi, patologi dan oral medicine atau penyakit mulut. Kemudian yang volume kedua itu restoratif dentistry, jadi konservasi, kemudian pediatric dentistry atau kedokteran gigi anak, dan ortodontics. Jadi lebih versi ringkas. Kalau kalian mau baca di awal-awal ini bisa. Terakhir, buku adalah jendela dunia. Membaca adalah kuncinya. Percuma punya buku, percuma punya e-book kalau nggak pernah dibaca. Ya, jadi tetap aja harus dibaca.
Jadi referensi segitu banyak, kalau misalkan kalian nggak pernah baca, ya tetap aja jendelanya tertutup, terkunci terus, jadi nggak ada fungsinya. Jadi ya mulai sekarang mungkin untuk teman-teman semua, karena udah tahu kan ini nanti referensi apa yang harus dicari, gimana cara mencari referensinya, bisa mulai coba browsing-browsing gitu. Sekian dari aku, nggak terlalu lama karena takutnya nanti tambah ngantuk. Aku jadi mendongeng nantinya kalian nggak ngedengerin. Ya, jadi sekian dari aku. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, kembali ke ini pindah ke Dokter Tia ya, Kak Tia. Oke, Kak Jenis, terima kasih. Ini kita udah dapet gambaran banget ya gimana caranya kita untuk mendapatkan mencari referensi gitu ya. Ini mohon maaf karena Kak Ana ada apa namanya? Ada keperluan yang mendadak gitu ya. Jadi terpaksa saya menggantikannya gitu. Nah, eh, karena biasanya ini penting loh materinya Kak Jenis ini ya. Karena itu dari kita awal masuk itu kita sudah harus tahu gimana caranya kita mencari referensi gitu ya Kak ya. Karena kalau kurikulum yang di FKG sekarang itu kan ini ya apa namanya kita udah kebanyakan pakai PBL kan ya ya Kak Jenis ya. Ya, setauku kebanyakan sudah pakai sistem PPL. Mungkin memang masih ada yang Iya, kebanyakan udah pakai PPL. PBL kan ya, di mana Ya, kita itu benar-benar harus mandiri gitu kan, betul. benar-benar harus. Aduh, Kak Tia. Kayaknya hilang tiba-tiba suaranya. Bentar ya, guys. Mungkin ya sambil nunggu Kak Tia. Kayaknya sinyalnya bermasalah. Jadi malah jadi ke aku lagi lah. Tenang aja. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyain, bisa silahkan langsung tanya. Kalau mau raise hand atau open mic silahkan. Atau tanya di kolom chat juga boleh. Jadi bisa tanya. Mungkin, oh ya, ini udah ada yang tanya. Aku baca dulu ya. Halo Kak, izin bertanya, maaf nggak bisa open mic. Oke, nggak masalah. Untuk semua e-booknya itu bisa diakses free dan akses atau nyarinya di mana ya? Terima kasih. Jadi beberapa e-book itu kalian mungkin kalau browsing itu bisa kalian dapatkan free. Cuman kadang yang kalian bisa dapatkan free itu bukan edisi terbaru. Jadi bisa aja edisi satu edisi atau dua edisi sebelumnya. Jadi bisa kalian dapat. Halo Katia, sudah kembali lagi. Aku sambil jawab ya. Hai, maaf. Ini saya ada masalah sinyal jadi saya terlempar teman-teman. Oke, baik. Ini aku lanjut Oke, dulu ya. oke. Ada pertanyaan kah? Ada di kolom chat. Jadi untuk semua e-booknya apa bisa diakses free? Aku belum bisa. Kalau kalian pintar menentukan keyword ya, aku bisa dapat free. Dan akses atau nyarinya di mana? Kalau kalian googling bisa, atau misalkan nanti kalian udah masuk kuliah, ada kakak kelas, kalian bisa tanya ke kakak tingkat kalian e-book yang dipakai. Biasanya kakak tingkat kalian udah punya e-booknya. Cuman mungkin karena kan udah beda beda semester ya, kadang itu ada e-book keluaran baru. Jadi mungkin e-booknya yang digunakan oleh kakak tingkat masih yang versi lama gitu. Jadi kalian bisa cari juga. Kalau misalkan ada dana lebih itu kalau mau e-book yang versi terbaru itu bisa berbayar juga gitu. Tapi kalau kalian mau cari yang free itu bisa. Cuman biasanya kalau yang free itu edisi sebelumnya. Jadi misalkan keluaran terbaru edisi 14, kalian dapat free-nya itu edisi 13 atau edisi 12 gitu. Kalau mau dapat free juga bisa. Cuman memang ya biasanya sih tiap edisi pasti ada bedanya. Cuman inti inti isinya juga biasanya kurang lebih sama.
Nanti kalian juga akan dapat ebook free dari Ingenio, tapi yang kedokteran dasar dulu enggak kita kasih semua. Kalau kita kasih semua, kalian bacanya juga pusing. Udah Dikasih ini berapa dulu, udah aja belum kelenger tentu dulu Kak. dibaca. Belum tentu Udah dibaca lihat semua. lihat mungkin lihat jumlah e-booknya aja udah oh no. Dia jumlah halamannya udah oh no, udah pusing. Betul. Dengan apalagi kalau lihat contoh misal Karanza gitu yang halamannya sampai ribuan gitu mungkin udah aduh Pusing. udah perut udah kayak mules duluan kali ya. Betul. Jangan-jangan udah Cuman muntah. kan emang cuman masing-masing buku tuh kadang ada kelebihan ada kekurangannya kan Kak. Jadi ada itu buku tuh yang bahasa Inggrisnya betul. tuh mudah kita pahami gitu kan. Ada juga Betul. buku-buku tertentu itu yang bahasanya itu memang agak rumit gitu. Jadi betul, agak susah untuk dipahami gitu. Apalagi Contohnya kalian kayak masih belum dapat Karanza. yang ya Kalau contohnya Karanza itu meskipun dia bukunya tebel sampai halamannya ribuan, tapi tuh bahasanya tuh gampang banget dan mudah dipahami gitu. kayak jadi buku dewanya Perio ya. Betul sekali. Nah, bisa gampang dipahami. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya nih Kak dari Nur Wahida. Kalau cari yang berbayar di mana Kak? Gitu. Ibu Cari yang berbayar. Cari yang berbayar juga bisa di googling. Jadi kalian dapatnya versi ebook. Cuman kalau yang ebook itu biasanya kan terbitan luar ya. Jadi dolar atau euro, pound sterling gitu-gitu. Bang paham juga. Aku nggak pernah beli. Aku anak gratisan. Kita anak-anak ekonomis ya. Kita anak ekonomis. Jadi kenapa bisa berbayar kalau bisa dapat yang gratis? Ya kan? Betul sekali. Toh juga biasanya sih kadang meskipun edisi yang sebelumnya gitu ya, edisi yang sebelumnya tuh masih kita pakai sekarang pun masih relevan kan. Bener. Gitu karena juga nggak terlalu mayor kan. Karena basic-basicnya tuh tetap sama kan sebenarnya. Betul. Gitu. Karena memang yang bagus ya terbaru, tapi kalau beda satu edisi juga nggak masalah kok. Dosen kalian nggak akan memakan kalian karena ini bukan edisi terbaru gitu. Karena dosennya juga tentu udah baca edisi terbaru lah. Iya bahkan kalau yang lebih update itu kadang yang kayak artikel-artikel gitu kan, yang penelitian gitu, yang justru bisa update kayak tiap bulan gitu. Karena kan penelitian tuh banyak banget yang melakukan, jadi pasti lebih update kadang. Kayak gitu. Cuman lebih spesifik aja sih, dia lebih ke penelitian apa. Kalau textbook kan semua materinya ada. Tuh. Semua bisa kalian googling guys, karena tinggal nanti kalian dapat free atau yang berbayar. Tuh. Semua ada. Cuman emang ada kayak textbook tertentu yang agak susah kan carinya yang free itu. Jadi kalau kayak gitu bisa kalian memang benar-benar harus tahu. Benar-benar harus tahu keywordnya apa kan, textbook apa yang kalian cari. Karena kalau misalkan kalian browsing cuman oral surgery itu yang keluar banyak banget. Karena kan judulnya bisa beda-beda, ada yang principle of oral surgery, ada yang betul oral surgery and technique gitu. Jadi kalau kalian carinya kurang spesifik ya bisa aja dapatnya juga belum tentu yang kalian mau atau yang biasanya dipakai sama dosen. Gitu sih. Iya. Sekarang juga ini sih, meskipun buku-buku dari dalam negeri pun juga banyak kok sekarang yang bagus-bagus ya kan, karena dosen-dosen di universitas itu kan sekarang mereka kayak berlomba-lomba untuk bikin buku kan. Gitu. Jadi kalau sekarang kita lihat itu dibandingkan kita zaman dulu ya Kak ya, kita zaman dulu kuliah itu mungkin referensi buku dari dalam negeri itu nggak banyak gitu, tapi kalau sekarang sepertinya udah banyak banget gitu. Jadi yang bisa mendukung. Gitu, kalau dulu sepertinya waktu zamanku aduh kelihatan old lagi. Jadi kan kita seumuran Kak, mohon maaf. Ngapain kita kakak ya jadi. Iya. Yang membahasakan. Jadi kalau dulu itu karena belum banyak dari terbitan-terbitan kampus, kita tuh kalau cari textbook yang beneran buku ya, karena aku tipenya belajar visual, aku harus coret-coret gitu. Kalau dari e-book itu dulu susah banget kan, jadi carinya masih yang buku atau e-booknya di print, tapi ngeprint ratusan ribuan lembar aku bener banget sepertinya. Jadi biasanya cuma aku copy yang bagian-bagian penting, jadi aku tetap cari buku lagi. Nah, nyari buku yang beneran ada di toko buku itu kadang tuh edisi yang udah lama. Jadi
buku Mm-mm. bahasa Inggris yang diindonesiakan otomatis butuh waktu untuk translating. Terus yang Mm-mm. udah dari beberapa generasi lalu gitu. Jadi nggak terlalu update. Sementara sekarang udah mulai banyak kayak dosen-dosen kampus yang ngeluarin buku. Jadi Mm-mm. udah ada kayak ringkasannya juga, lebih gampang dibaca gitu. Jadi ya sebetulnya itu membantu banget. Kalau yang dulu tuh kayak nggak terlalu umum soalnya. Sekarang sih udah Iya, banyak dan sebenarnya kalau harga buku-buku textbook yang luar itu kan kalau kita beli bukunya itu kan harganya ya lumayan banget kan. banget, banget. Lumayan banget gitu. Buat makan, Apalagi buat hangout. apalagi tipe-tipe kayak kita yang harus membaca benar-benar harus pegang Hmm, bukunya, mencoret-coret itu effort lah. Kalau misalnya kita mm-mm. harus beli buku tuh mahalnya lumayan gitu. Enak banget kalau misalnya tipe-tipe anak yang bisa baca e-book, yang bisa baca lewat tab gitu kan. Itu tuh enak banget. Meskipun sekarang zaman sekarang kan Hmm, tab bisa juga bisa dicoret-coret, Kak. Gitu betul, ya. betul, betul, betul. Kalau zaman kita dulu mungkin tab itu hal yang amat sangat mewah kan. Nah, Betul, dan betul sekali. udah Tuh, sekarang. kelihatan umur lagi. Tolong Iya, disensor ini iya. bagian ini. Oke. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi mungkin sama Kak Jenis tentang cara mencari atau tips tentang mencari referensi gitu? Oke, nggak ada atau ada yang mau langsung nih open cam langsung Kak aku mau bertanya nih gitu. Ada nggak ya? Kayaknya sih Kak Jenis tadi udah menjelaskan panjang lebar ya atas bawah semua lengkap gitu kan mulai dari departemennya dari departemen ini bukunya ini meskipun dari kampus tuh biasanya nanti juga akan dikasih tahu dosennya misalnya Mm-mm. sekarang babnya bedah mulut saya pakainya bukunya ini jadi nanti kalian belajar dari sini meskipun juga kita harus menambah referensi yang lain gitu. Oke, kayaknya udah nggak ada ya kayaknya udah pada jelas semua atau mungkin oh no berarti saya harus mempersiapkan banyak buku gitu ya. Oke, terima kasih Kak Janis atas pemaparannya tentang Sama-sama. tips mencari referensi dan literatur. Oke, Makasih, Kak. mungkin sekarang ini udah dua pembicara ya. Tadi Kak Hana yang menjelaskan tentang terminologi kedokteran gigi. Kemudian ada juga Kak Janis yang menjelaskan tentang tips mencari referensi. Ini saya mau menginfokan ya bahwa kita juga ada program Rocket Plus di mana kalian nanti bisa mendapatkan 4 materi. Nah, materinya ini apa aja? Mungkin bisa di-share. Oke, Kak Rojak, silahkan. Di gigi posterior ya gigi belakang itu menghadap ke bukal. Bukal itu adalah bagian yang menghadap ke pipi ya. Kita juga melakukan tindakan yang namanya fissure sealant, di mana tindakan itu diperlukan untuk gigi-gigi yang mempunyai tip dan fissure yang dalam. Semua hal yang tidak terlihat secara radiologi itu dia gambarannya warnanya hitam, sehingga ligamen periodontal ini juga berwarna hitam atau radiolucent ya. Papila filiformis ini papila yang paling banyak, tapi kecil-kecil, tersebar di semua permukaan atas kulit. Nah, itu tadi program Rocket Plus yang kita tawarkan gitu. Nah, habis ini kita tuh ada sesi sharing ya dengan alumni Ingenio yang apa ya? Kakak ini nih udah jadi babies kita atau udah mengikuti bimbel Ingenio dari awal kuliah semester 1 bahkan sekarang sampai kayaknya udah skripsi dia. Dan itu rutin kayaknya tiap semester tuh ikutan gitu. Nah, tapi sebelum kita sharing-sharing dengan salah satu alumni babies dari Ingenio, mungkin kita ice breaking dulu nih. Kalau tadi itu masih belajar tentang terminologi, kita udah stres, terus kemudian tips dari Kak Jenis yang membahas tentang buku-buku textbook itu juga, aduh apa ini gitu kan. Kita ice breaking dulu, kita senang-senang dulu, kita peregangan dulu ya. Oke, bisa minta tolong Kak Rozak, kita mau bikin kuis dulu. Mungkin teman-teman yang lain siap-siap ya. Kalau saya tunjuk mungkin bisa bisa on cam.
Nah, kita mau tebak-tebakan, tebak-tebak gambar giginya artis nih. Pasti kalian akan tahu nih. Ini soal yang pertama kah, Kak Rozak ya? Ini soal yang pertama. Nih, ada yang tahu nggak? Ini giginya siapa? Artis terkenal dia. Ini ada yang mau volunteer atau saya tunjuk aja ya? Mungkin tadi yang saya lihat yang bertanya ya, adik Nur, yuk Nurfida, boleh on cam dulu? Bisa nggak on cam? Nurfida lagi, maaf maaf. Nur Wahida, maaf, namanya Nur Wahida yang tadi sempat nanya. Bisa on cam? Atau misal kalau nggak on cam, yang penting di unmute aja. Bisa menebak nggak kira-kira? Nih giginya siapa nih kira-kira? Artis terkenal dia. Ivan Gunawan ya, Kak. Oh, coba kita lihat. Coba dibuka, Kak Rozak. Apakah betul itu adalah giginya Ivan Gunawan? Oh, benar banget. Ternyata Ivan Gunawan ya. Ya ampun, emang se se khas itu ya giginya. Oke, terima kasih Nur Wahida. Oke, sekarang soal berikutnya, Kak. Nah, ini giginya siapa nih yang ada apa nih? Gigi kaninusnya agak ekstrem dikit atau ada gingsulnya dikit nih, agak susah nih menurut saya nih. Ada yang bisa nggak nih? Saya tunjuk lagi ya. Ada, aku penasaran sama Vika Husnul. Nah, kira-kira bisa nebak nggak nih fotonya siapa yang giginya tuh kira-kira dia ada gigi taringnya yang agak gingsul gitu. Nah, yuk Vika Husna bisa on cam atau kalau nggak bisa on cam boleh di unmute aja. Yuk bisa nebak nggak siapa nih kira-kira giginya siapa sih yang kayak gitu modelnya orangnya pakai kerudung nih. Yuk, menurut saya ini agak susah nih. Ini artis zaman kapan ya? Kalau artis zaman now nih saya juga agak-agak gimana gitu. Yuk dari Vika bisa nebak nggak kira-kira siapa nih? Atau mungkin teman-teman yang lain bisa bantu nih siapa nih? Kalau malu mungkin bisa di kolom chat. Yuk, silahkan. Siapa yang bisa? Lesti. Apakah betul Lesti? Silahkan dibuka, Kak Rozak. Ih, bener banget. Ternyata Lesti ya. Ya ampun. Oke, terima kasih. Ternyata pinter-pinter ya kalian. Oke, berikutnya, Kak Rozak. Ini saya tahu ini siapa nih ya? Oke, kita cari dulu siapa nih kira-kira. Coba Masta, mana nih Masta nih? Masta boleh on cam atau kalau nggak on cam juga boleh dijawab. Di unmute aja nih, kira-kira ini giginya siapa sih? Yang dia putih, terus rapi nih kelihatannya nih. Tapi nih kok kayaknya sepertinya putihnya nih vinir ya gitu nih. Siapa nih? Corbuzier bukan Kak? Siapa? Deddy Corbuzier. Wah, kemarin kita buka. Coba nih, betul banget. Ternyata itu adalah giginya Deddy Corbuzier. Makasih, Master. Ih, kalian pintar-pintar banget. Nah, ini berikutnya. Nih, siapa nih? Giginya rapi banget ya. Oh, oke. Ini rapi banget nih. Giginya siapa nih? Coba ya, saya tunjuk mungkin ke cowok deh. Tadi ada cewek, terus ada cowok satu. Sekarang saya mau Aditya Rahmat. Nih, yuk. Bisa nggak nebak ini giginya siapa? Kelihatannya sih kalau dilihat dari senyum-senyumnya sepertinya orangnya ganteng ya. Siapa nih? Kira-kira yang giginya seperti ini. Tapi kayaknya clue-nya ya kalau kayak gini nih sepertinya kok kayak bukan orang Indonesia gitu. Yuk, kira-kira siapa nih? Yuk, Aditya Rahmat. Tahu nggak siapa ini orangnya? Atau mungkin teman-teman yang lain mau bantu? Ini karena ini kayaknya agak nggak umum nih, gitu.
Ayo, siapa yang mau bantu nih? Ada yang bisa nggak nih? Ayo. Siapa? Ada yang bisa bantu? Mungkin saya hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada, kita buka nih siapa nih orang-orang ini yang senyumnya terlihat sangat eh sangat menawan. Oke, 1, 2. Ini ada chat nih. Oh, bukan ya. 2, 3, 4, 5. Ternyata nggak ada yang bisa. Yuk kita buka. Ternyata adalah si ganteng Tom Cruise. Ya, oke ini memang agak susah sih. Karena Tom Cruise dulu kan giginya nggak kayak gini ya. Sekarang giginya udah di veneer, tapi tetap aja ya. Dia garis mediannya agak geser ya. Maaf ini mata-matanya dokter gigi, jadi fokusnya ke arah sana. Oke, lanjut Kak. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Nah, oh ya ampun ini aku tahu. Ini adalah eh, artis zaman now. Nih, kalian pasti tahu kalau yang ini. Coba ya aku cari siapa sih yang kira-kira tahu. Coba Odi nih, Odi. Odi nih bisa nggak nebak nih siapa ini kira-kira artis zaman now yang giginya hilang satu di depan lagi dan dia pede banget nggak pakai kalau misalnya artis-artis kan dia mengutamakan penampilan ya terus dia akan bakalan pakai gigi tiruan entah itu implan entah lepasan tapi dia nih pede nih tanpa gigi depan nih siapa nih kira-kira ada yang bisa nggak nih tadi aku nunjuk si Odi nih gimana ada yang bisa nebak ya dia nebak Dustin. Coba kita buka, Kak. Bener banget. Ternyata kalian kalau artis-artis kekinian kalian tahu ya. Tapi kalau Tom Cruise tadi mungkin itu artis zaman saya ya. Jadi kalian gak tahu gitu. Oke, terima kasih Odi. Nah, itu tadi refreshing ya. Refreshing ternyata kalian bisa menebak artis-artis dengan cuman lihat giginya. Jadi menurut saya insting kalian sebagai dokter gigi itu sudah mulai terasah gitu. Karena biasanya nih dokter-dokter gigi nih atau mahasiswa kedokteran gigi nih, kalau misalnya ngobrol sama orang, biasanya mereka akan cenderung langsung terpusat pada giginya. Pertama mikirnya apa? Kalau mahasiswa itu mikirnya, wah ini bisa jadi pasien buat koas nih, gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya di dokter gigi, wah ini bisa aku jadiin pasien nih orang nih bisa di apa namanya di rayu-rayu nih buat jadi pasien nih lumayan cuan-cuan nih kayak gitu ya. Oke, ini tadi adalah untuk mengasah feeling kalian terhadap gigi-gigi orang gitu ya. Oke, berikutnya kita akan sharing-sharing dengan alumni dari Ingenio. Nih, siapa nih? Kak Nadia udah siap belum? Sudah, Kak. Oke, Kak Nadia. Selamat datang. Terima kasih Ya. loh sudah menyempatkan diri gitu ya untuk hadir di acara Roket. Ini Kak Nadia nih ini udah jadi langganan kita ya. Karena Roket tahun kemarin juga ikut, Roket tahun sebelumnya juga ikut gitu ya, Kak ya. Iya. Oke, gimana kabarnya nih? Boleh kenalan dulu mungkin sama adik-adik yang baru masuk di FKG, silahkan. Oke. Kasih, Kak. Halo semua, nama aku Nadia Fadrina, aku dari Kedokteran Gigi Universitas Sriwijaya. Salam kenal. Oke, sekarang semester berapa Kak, kalau boleh tahu? Aku udah semester 8. Oke, semester 8 berarti ini sekarang lagi ngerjain skripsi kan? Ya, alhamdulillah udah selesai. Oh, berarti udah sumpah belum? Belum, lagi ngurusin yudisium sama wisuda. Oh, oke. Oh, ini maksud saya sumpah nggak ada kah? Sumpah ini mau Ada, Kak. dokter gigi muda Pelantikan tuh. ya, Kak? Nanti Gimana? ada, Kak. Oh, Sumpahnya nanti ada. Oke. Ya, mungkin kita mau tanya-tanya nih Kak sedikit ya. Mungkin dulu pertama kali tahu Ingenio itu dari mana sih gitu? Oh ya. Kalau boleh tahu.
Dulu tuh aku nemu Ingenio dari Instagram. Aku kayak nyari-nyari tempat les gitu buat kedokteran gigi. Terus aku pikir nggak ada, taunya ada Ingenio. Iya, karena dulu kan mungkin nggak banyak ya, dan kita kan juga lagi masa-masa mahasiswa tuh kan pusing ya, mau belajar sendiri itu gimana susah gitu kan, mau tanya temen juga juga sama-sama pusing gitu. Jadi kalau mau nanya dosen takut dimarahin gitu Iya, kan. malu. Oke. Mm-mm. Terus selama selama ikut bimbingan di Ingenio nih, kakak ikut bimbingan apa aja gitu? Dan Dulu kenapa aku kok akhirnya memutuskan gabung di Ingenio? dulu aku ikut yang kelas reguler yang blok per blok itu sama teman-teman aku. Terus aku ikut juga kelas skripsi. Terus yang terakhir aku ikut kelas OSCE untuk semester akhir. Oh, itu memuaskan nggak sih Kak? Kalau menurut Kak Nadia itu gimana? Pesan kesannya ikut mulai dari preklinik loh ini, ya kan? Mulai Iya, preklinik dari semester awal kan. Kemudian sampai ikut skripsinya, bimbingan skripsi sampai sampai sekarang bimbingan OSCE gitu kan. OSCE itu kan berarti ujian yang akhir kan? iya. Nah, itu Itu gimana pengalamannya? Kesan-kesannya itu kayak gimana? itu aku menurut aku worth it sih. Soalnya kayak dari harganya worth it, terus kakak-kakaknya juga baik, terus aku bisa ngajak teman-teman aku, terus online lagi gitu kan. Terus habis itu pengajarannya juga enak. Aku bisa ngerti semuanya. Oh, oke. Nah, menurut sekarang itu kan menurut pengalamannya Nadia ya. Nah, kalau dia kesan-kesannya tuh ternyata cukup membantu gitu ya. Nah, menurut Kak Nadia nih, kira-kira perlu nggak sih mahasiswa-mahasiswa kedokteran itu dia mencari bantuan atau bimbingan di luar kampus gitu? Kira-kira manfaatnya itu apa sih kira-kira gitu? Menurut Kak Nadia gimana? Kalau menurut aku sih penting ya ada apa namanya yang pembimbing untuk biar belajar tuh efektif. Menurut aku sih penting. Terus biar bisa tanya jawab secara leluasa juga. Terus kan enak juga kan kalau belajar kedokteran gigi sama dokternya langsung. Gitu ya. Iya, Karena mungkin karena lebih dulu belajar dan mungkin mungkin lebih lebih enak kalau mau iya, nanya-nanya gitu kan. Jadi kayak enak nanya-nanya sama bertanya-tanya. temen gitu. Kalau Mm-mm. misalnya nanya sama dosen kan mungkin malah dibalikin nanya kan, dok ini saya kok Iya, nggak tahu ya soal ini bisa heeh. dijelaskin nggak gitu, terus ya udah aku Takut, coba kamu cari dulu gitu ya. iya takut jadi tugas. Iya, benar benar benar. Emang Iya, biasanya dosen kayak gitu kan. Kalau kita nanya mm-mm. sesuatu itu kita malah bikin ya udah kamu coba bikin artikel atau bikin Iya, bikin laporan pendek gitu kan. iya, Nah itu. Jadi kalau kadang tuh jadi kayak gitu. Jadi kita males. Jadi mau nanya daripada nanti nambahin tugas gitu, mending nanya di orang lain gitu. iya. Dan menurut karena dia tutor-tutor di Ijen itu kayak gimana sih orang-orangnya? Gitu. Menurut aku kakak-kakaknya baik. Terus Hmm. ngejelasinnya juga jelas. Pokoknya singkat, padat, dan jelas. Gitu ya. Dan Iya, kira-kira lucu-lucu nggak cara penyampaiannya tuh enak nggak gitu, iya. membantu nggak sih? Terus kayak nilainya tuh gimana menurut Kak Nadia tuh dibandingkan Menurut teman-teman aku, yang lain yang nggak ikut bimbingan? menurut aku sih kakak-kakaknya tuh seru-seru. Terus kayak Hmm. bisa diajak bercanda juga. Terus eh, perbedaan aku sama teman-teman aku yang nggak ikut tuh, misalkan mau ujian, itu tuh teman-teman aku langsung pada nanya gitu kayak, ih menurut guru kamu gimana jawaban ini gitu. Jadi membandingkan ya. Jadi mereka jadi ikut Iya, nimbrung dong ya. iya, Soalnya kan biasanya kalau seingat saya tuh kalau di grupnya Nadia kan Nadia kan biasanya sama teman-temannya banyak kan ya. Itu biasanya mereka tuh kalau mau ujian, Kak bisa minta tolong nggak ini ada soal-soal nih dari iya, kakak tingkat kayak gitu kan. iya, Terus habis itu juga kalau misalnya ada tugas tambahan gitu kan, ada tugas tiba-tiba dadakan dari kampus gitu, tiba-tiba iya, Kak minta tolong dong ini ada tugas nih gimana kita pusing besok dikumpulin gitu ya. heeh. Jadi di Ingenio tuh kalian bisa
tanya-tanya jawab gitu ya, tanya-tanya ke tutornya meskipun lagi nggak di jam bimbingan gitu ya, tapi Iya. masih dalam masa bimbingan gitu kan. Nah, biasanya kan kalau Nadia sama teman-temannya ngambil kayak satu blok itu kan bimbingannya sekitar ada 2 bulanan gitu ya. Iya, kurang Mm-mm. lebih. Kurang lebih sekitar 2 bulanan. Jadi selama masa 2 bulan itu eh kalian atau yang apa babysnya, istilah kita tuh babys ya, itu bisa bertanya-tanya sepuasnya atau bertanya apa aja gitu ya, 24 jam sehari. Tapi mungkin karena tutor-tutor di Ingenio itu kan kebanyakan, ya nggak kebanyakan ya, memang semuanya adalah dokter gizi. Jadi mungkin harus agak maklum karena kita juga selain jadi tutor kan kita juga kerja gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya lagi kerja, lagi praktek, mungkin kita akan pending dulu sebentar gitu. Mungkin Kak Nadia ada yang pengen di-sharing lagi mungkin terkait pengalamannya sebagai peserta bimbing di Ingenio gitu, atau cerita-cerita lucu atau mungkin yang kayaknya harus ikut deh Ingenio nih gitu. Menurut aku sih harus ikut Ingenio. Terus kalau udah ikut itu tuh manfaatin waktu untuk tanya jawab. Terus di grup chat itu jangan kayak diem-diem aja gitu. Jangan kayak cuman ngirim ngirim link Zoom gitu-gitu. Harus kayak tanya jawab ke kakaknya juga di grupnya gitu. Oke. Berarti itu mungkin salah satu ini ya, apa namanya, masukan kali ya. Iya. Ya kan? Oke. Jadi itu masukan buat kita, buat tutor gitu. Jadi nggak cuman share link, link nih buat nanti pertemuannya ya gitu. Tapi juga mungkin share-share yang lain gitu ya. Iya, boleh Kak. Oke. Terima kasih loh karena dia udah Iya. menyempatkan diri untuk datang ke acara ini gitu ya, yang kayaknya udah 3 tahun ini ya, karena dia ini adalah apa namanya, peserta bimbing kita yang paling setia gitu kan. Jadi kayak ketemu setiap semester gitu ya, mungkin Iya, udah bosen betul. kali ya sama saya gitu. Kakak jangan Terima bosan sama kasih. aku. Oh gitu ya. Oke, terima kasih untuk sharing-sharing Iya. pengalamannya di Asik. kesempatan kali ini gitu. Sebagai penutup mungkin ada yang mau ditambahin lagi Kak? Atau mungkin pengen semasa-masa kuliah tuh benar-benar kita harus berjuang gitu-gitu, mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang baru masuk kuliah nih selama di FKG. Kalau menurut aku sih, kalau pesan buat maba ya, itu kamu mending jadi orang yang paling rajin versi kamu aja gitu. Jadi misal kemarin pas SMA tuh udah rajin, nah sekarang pas kuliah tuh lebih rajin lagi, karena sekarang tuh udah nggak usah ngikut temen yang suka nunda-nunda, karena kayak perkuliahan tuh udah nggak bisa lagi nunda-nunda. Misal tugas tuh baru dikasih, nah bisa tuh kalau bisa pas pulang langsung mulai dikerjain gitu, dicicil gitu. Pesan aku Oke, sih, Kak. jadi mungkin lebih ke manajemen waktunya kali ya. Iya. Jadi mungkin seperti yang mungkin disampaikan tadi Kak Jenis, bahwa di kedokteran gigi itu kita bukan maraton gitu, kita bukan sprint gitu, tapi kita harus maraton gitu. Iya. Jadi dicicil sedikit-sedikit biar nggak deket-deket deadline baru kita kerjain gitu kan. Ntar hasilnya jelas. Apalagi kan mahasiswa FKG, FK dan FKG itu kan persaingan untuk masuknya kan susah kan. Iya. Berarti bisa dipastikan bahwa anak-anak yang keterima di situ itu dia udah dilolos seleksi dan udah paling pintar di antara yang lain gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian meremehkan, ya kalian akan tertinggal oleh teman-teman yang lain. Gitu. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Kasih juga Kak. Mungkin kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain ya. Oke, semoga dilancarkan untuk habis ini udah masuk ke koas kan? Iya Kak. Oke, mungkin kalau misalnya perlu bantuan lagi, mungkin di koas nemuin kesulitan, bisa nih kontak kita lagi. Iya, gitu ya. boleh Kak. Oke, semoga lancar untuk karir karena dia selanjutnya ya. Amin. Terima kasih sudah datang. Oke. Itu tadi sharing-sharing kita sama alumni Ingenio ya, yang udah setia banget dari semester awal
Dan sekarang dia udah skripsi, udah kelar, bahkan sekarang udah mau koas. Nah, itu luar biasa perjuangannya memang. Oke, saya mau mengingatkan kalau misalnya program Rocket Plus yang akan kita adakan setelah ini itu kita ada diskon. Nah, kalau misalnya kemarin hari pertama, kalau 5 pendaftar pertama itu bisa mendapatkan harga 250.000. Nah, kalau hari ini nggak apa-apa telat-telat dikit, tapi kita masih ada diskon ya. Jadi kalau misalnya daftar hari ini kita berikan harga khusus yaitu Rp300.000 saja untuk 5 orang peserta gitu, pendaftar pertama gitu ya. Oke, terus jangan lupa juga kita ada hadiah khusus ya yang buat peserta Rocket yang dia mau mengupload story, kemudian mention IG-nya Ingenio Indonesia, kemudian nanti kita pilih nih yang paling menarik story-nya, nanti akan kita berikan sebuah kenang-kenangan gitu dari Ingenio Indonesia. Oke. Kalau begitu sampai sini dulu kegiatan Rocket kita selama 2 hari ya. Hari kemarin dengan materi yang anatomi dasar dan juga tipe belajar dan sharing-sharing kehidupan kampus. Sementara hari ini kita sudah belajar tentang terminologi kedokteran gigi dan juga tips mencari literatur. Nah, dan juga sharing-sharing sama alumni. Nah, sekarang kita tutup seluruh rangkaian kegiatan pada 2 hari ini dengan doa. Karena tadi kita awali dengan doa, mari kita juga tutup dengan doa. Sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri dengan mengucap Alhamdulillah, acara Rocket Kelas FKG tahun 2024 hari ini dapat ditutup. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan calon dokter gigi di seluruh Indonesia. Selamat berjuang karena gerbang berikutnya sudah terbuka. Silakan teman-teman memasuki gerbang tersebut dengan keyakinan bahwa kita pasti akan dapat hasil yang terbaik gitu. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti acara ini. Kami tunggu pendaftaran rekan-rekan di Ingenio. Saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.